Kita ke informasi lain, sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok memasuki fase akhir pembuktian. Sidang ke-17 yang dimulai Selasa pagi beragendakan pemeriksaan terdakwa dan barang bukti. Pemeriksaan terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama dan barang bukti dalam sidang ke-17 ini diawali dengan pemutaran rekaman video Ahok saat pidato kunjungan kerja di Pulau Seribu dan sejumlah rekaman wawancara Ahok di Balai Kota. Tanya potongan rekaman yang berisi pernyataan Ahok soal Al-Maidah 51, tetapi juga rekaman lengkap pidato Ahok berdurasi 1 jam lebih yang diunggah Pemprov DKI. Ahok membenarkan konten rekaman tersebut tanpa adanya sisipan dan penyuntingan. Di sidang ini Ahok juga memutarkan rekaman video Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Belitung tahun 2007 saat menjadi juru kampanye Ahok di pemilihan gubernur Provinsi Belitung. Pengamanan di sidang kasus dugaan penodaan agama tetap dilakukan dengan skema yang sama seperti sidang sebelumnya. Jalan RM Harsono Jakarta Selatan ditutup dan dijaga personil kepolisian sejak Selasa pagi. Kendaraan dari arah Warung Buncit menuju Ragunan dialihkan ke TB Simatupang. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya dialihkan ke Cilandak. Pengetatan pemeriksaan dilakukan di pintu masuk pengunjung auditorium Kementerian Pertanian yang menjadi area sidang. Pengetatan ini bertujuan agar peristiwa ditangkapnya seorang wanita yang kedapatan membawa senjata tajam pada sidang ke-16 lalu tidak terulang. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, wanita itu diduga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, pada waktu itu sambil menunggu, ternyata keluarganya juga datang kepada penyidik, juga membawa surat keterangan dokter dari dokter rumah sakit jiwa. Oleh sebab itu yang bersangkutan kami rujuk juga ke rumah sakit Polri. Kita buatkan juga visum et repertum ke psikiater rumah sakit Polri. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama mengikuti jalannya persidangan kasus Ahok di Gedung Kementerian Pertanian. Dito, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari ruang sidang? Ya, halo selamat siang Elvira. Memang hari ini atau pada hari sidang ke-17 ini sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama sangat penting bagi dirinya karena hari ini memang terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah keterangan perihal kasus yang saat ini telah menjeratnya. Tadi memang pada saat tadi tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama sendiri telah menampilkan sejumlah barang bukti berupa video, terutama video yang berisi pidato Basuki Cahayapurnama saat melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September tahun 2016 yang lalu. Dalam hal ini memang penasihat hukum menampilkan sejumlah video. Salah satunya ada video asli yang diunggah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 September dan kemudian dibandingkan dengan video yang diunggah oleh Buniyani pada akun Facebooknya yang disebut telah mengalami sejumlah editan atau modifikasi. Nah, memang tujuan dari penasihat hukum sendiri untuk menampilkan kedua video tersebut adalah untuk membandingkan perbedaannya dan juga untuk semakin menunjukkan efek yang ditimbulkan dari ketika Buniyani mengunggah video tersebut yang telah dimodifikasi atau telah diedit tersebut. Karena sebagaimana disebutkan oleh penasihat hukum, ketika diunggah pada tanggal 28 September hingga sampai tanggal 5 Oktober tidak ada masalah atau setidaknya sampai video yang diunggah oleh Buniyani sendiri diunggah dan kemudian menjadi viral dan membuat amarah sebagian besar umat muslim di Indonesia menjadi marah akibat pernyataan dari Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51 tersebut. Selanjutnya memang penasihat hukum juga menayangkan video hasil wawancara yang dilakukan di Balai Kota terhadap Basuki Cahayapurnama pada tanggal 7 Oktober. Karena hal ini memang menurut penasihat hukum juga dipermasalahkan oleh saksi pelapor yang dihadirkan oleh JPU karena di situ disebut pada hasil wawancara yang ditayangkan pada sejumlah stasiun televisi pada tanggal 7 Oktober tersebut juga telah dilakukan, maksud saya Basuki Cahayapurnama juga disebut telah melakukan penistaan agama dan memang hal ini akan coba dibuktikan oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan penampilan video tersebut dan juga untuk dijelaskan bahwa memang di situ tidak ada bukti bahwa Basuki Cahayapurnama melakukan penistaan baik di Kepulauan Seribu maupun juga di dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober di Balai Kota tersebut. Begitu Elvira. Dito, kita tahu putusan kasus ini sangat ditunggu oleh banyak pihak. Pilkada DKI akan segera dilakukan pada 19 April. Apakah Anda memiliki informasi putusan sidang akan dilakukan sebelum atau diagendakan sesudah pelaksanaan Pilkada DKI 19 April?
Ya, halo, terkait hal itu memang Elvira, saya pada minggu lalu ketika saya meliput sidang kasus Ahok yang ke-16, memang saya dapat informasi dari jadwal dari penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama sendiri. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa kali ini ada sidang yang ke-17. Berikutnya nanti sidang ke yang ke-18 akan diselenggarakan pada hari Selasa minggu depan atau tanggal 11 April dengan pembacaan tuntutan. Nah, di sini menjadi sangat menarik karena memang menurut undang-undang bahwa apabila nanti Ahok dituntut sampai dengan 5 tahun, maka artinya dia harus dihentikan atau harus diberhentikan sementara karena memang dakwaannya telah mencapai batas maksimal yang ditentukan oleh dalam undang-undang tersebut. Tapi memang jika Ahok dapat terus melanjutkan sampai nanti apabila nanti dia sampai setidaknya sampai pemilihan pilkada tanggal 19 itu. Nanti kemudian pada sidang ke-19 itu rencana digelar tanggal 17 April atau hari Senin, dan itu di situ akan dibacakan pembelaan terdakwa atau pledoi. Kemudian nanti sidang ke-20 hari Selasa 25 April pembacaan replik, kemudian tanggal 21 maksud saya sidang ke-21 tanggal 2 Mei akan jatuh pada hari Selasa, itu pembacaan duplik. Nah, nanti pembacaan tuntutan sendiri akan dibacakan pada sidang yang ke-22 pada hari Selasa 9 Mei. Sehingga memang dipastikan bahwa pembacaan tuntutan ini sendiri akan berlangsung sesudah pelaksanaan pilkada pada tanggal 19 April mendatang ini. Tapi memang perlu diingat lagi bahwa pembacaan tuntutan ini dapat menjadi faktor pengaruh juga bagi pemilih khususnya di daerah khusus ibu kota DKI Jakarta ini, karena memang hal itu memang apabila memang Ahok dituntut dengan hukuman yang lebih berat bisa saja mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pencoblosan pada 19 April mendatang. Begitu, Elvira. Baik, Arya Dita Utama, terima kasih informasi Anda.